Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Sudapa di sini. Kali ini saya akan membagikan sedikit pengetahuan saya tentang perbedaan obat paten, obat generik, dan obat generik berlogo. Seringkali masyarakat beranggapan bahwa obat paten memiliki khasiat yang lebih ampuh dibandingkan obat generik karena merasa harganya yang lebih mahal dibandingkan obat generik. Nah, oleh karena itu saya akan membahas tentang perbedaan obat paten, obat generik, dan obat generik berlogo. Jadi, di Indonesia terdapat 3 jenis kategori obat. Yang pertama, obat paten. Yang kedua, obat generik bermerek atau OGM. Yang ketiga, obat generik berlogo atau OGB. Di sini saya mendapatkan PowerPoint dari internet yang dipresentasikan oleh Bapak Bambang Priambodo. Isinya sangat baik sekali. Kita lanjut saja untuk mulai ke perbedaannya. Yang pertama, ke pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, obat paten adalah obat yang masih memiliki hak paten dan hanya dapat diproduksi oleh produsen pemegang hak paten. Obat yang diproduksi dan dipasarkan oleh industri farmasi, di mana industri itu punya hak paten untuk melakukan riset dan penemuan obat baru. Nah, itu yang disebut dengan obat paten. Nah, selama masa hak paten kurang lebih 20 tahun biasanya tidak boleh ada industri lain yang melakukan produksi atau memasarkan obat tersebut dengan nama generik tanpa izin. Jadi, obat paten sebetulnya hanya ada satu. Dan bukan berarti juga kalau obat paten ini lebih memiliki khasiat dibandingkan obat generik. Contohnya seperti ini. Ada Crestor, ada Humirapen, ada Herceptin. Ini contoh dari obat-obat paten. Kemudian kita lanjut ke yang kategori obat kedua, yaitu obat generik. Obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau EPI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Obat generik berlogo ini, jika terdapat logo generik pada kemasan obat tersebut, artinya obat tersebut merupakan obat generik berlogo. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa contoh-contohnya yang di bawah ini terdapat lambang generiknya seperti ini. Nah, ini dinamakan dengan obat generik berlogo. Kemudian kita lanjut ke kategori yang ketiga. Kategori yang ketiga yaitu obat generik bermerek atau branded generic. Merupakan obat generik tertentu yang diberi nama atau merek dagang sesuai dengan kehendak produsen obat. Biasanya salah satu katanya mencerminkan nama produsennya. Sebetulnya tidak ada perbedaan yang mendasar dalam proses pembuatan obat generik dan obat bermerek tadi. Kandungan zat aktifnya pun sama, mutu dan manfaat khasiatnya pun sama. Hanya saja perbedaannya terletak pada branded. Jadi di sini ada produsen yang memasarkan obat tersebut dengan nama brandednya. Seperti itu. Nah, untuk obat paten yang tadi, ketika masa dagangnya habis, obat tersebut biasanya perusahaan-perusahaan farmasi itu bersaing untuk memproduksi versi generiknya. Obat generik ini adalah nama lain dari obat yang tertera di kemasan dan mempunyai kandungan yang sama dengan zat aktif obat paten tersebut. Nah,
Mengapa obat generik berlogo bisa lebih murah atau lebih terjangkau harganya dibandingkan obat paten? Yang pertama, harga jual OGB atau obat generik berlogo sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga harga kosnya lebih murah. Kemudian obat generik berlogo diproduksi dalam jumlah banyak, sehingga skala produksi efisien. Yang ketiga, obat generik dibuat sederhana dengan daya kemas yang baik. Yang keempat, obat generik berlogo hanya mengkopi obat paten yang telah berakhir masa patennya. Seperti saya yang bilang tadi, biasanya setelah masa obat paten 20 tahun biasanya berakhir, maka produsen lain berlomba-lomba untuk memproduksi obat generik dari obat paten tersebut. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada saran atau kritik atau yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Semoga bermanfaat. Nantikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.